Halo teman-teman, di sini kami akan membawakan materi terkait maksimum PowerPoint tracking incremental conductance. Lahirnya atau terbitnya atau terbuatnya video ini karena syarat dari salah satu mata kuliah pemrograman LabVIEW dari dosen pengampu kita, Pak Isan, sebagai salah satu syarat pengambilan nilai UAS, teman-teman. Di sini kami akan membawakan materi maksimum PowerPoint tracking incremental conductance. Saya Biril Ganim bersama dengan teman saya David Fernando Hutagalung. Poin pembahasan pada materi MPPT kita akan menjelaskan fungsi dan tujuan, prinsip kerjanya, jenis algoritma yang termasuk pada CVT, PNO, dan INC, serta kesimpulan akhir dari materi ini. Pertama, fungsi dan tujuan, teman-teman. Fungsi dan tujuan dari MPPT ini mempertahankan titik outputnya, menghindarkan pemborosan energi, dan memastikan panel surya menghasilkan titik maksimum antar IV dan PV-nya. Nah, MPPT ini adalah teknologi canggih yang digunakan dalam sistem pembangkit listrik fotovoltaik atau PV. Prinsip kerjanya, MPPT akan dihitung dayanya, lalu dibandingkan perubahan dayanya, lalu si arus dan tegangan panel ini dilihat harus bekerja pada titik maksimumnya. Nah, caranya itu dibaca oleh algoritma-algoritma. Hasil daya 95-99% hasil dayanya harus gitu. Nah, proses ini terus berulang. Membaca MPPT lagi, dihitung lagi, dan seterusnya. Nah, indikator teknisnya tuh ada 3, efisiensi pelacakan, kecepatan respon, dan stabilitas. Lebih lengkapnya lagi akan saya kan efisiensi pelacakan itu presentasi kemampuan algoritma MPPT untuk menghasilkan daya mendekati maksimum CPV-nya. Semakin tinggi seharusnya semakin optimal. Nah, kecepatan respon itu waktu algoritma menyesuaikan titik daya maksimum saat kondisi berubah. Daya biasanya dalam milidetiknya, teman-teman. Untuk stabilitas ini konsistensi algoritma menjaga operasi dekat titik daya maksimum meski si radiasi, suhu, dan beban itu berubah. Lanjut, kita akan membahas jenis algoritma. Jenis algoritma yang pertama adalah CVT, teman-teman. CVT ini metode pengontrol tegangan output sel PV untuk mempertahankan tegangan konstan, sehingga memungkinkan si sel-selnya itu untuk beroperasi di dekat titik daya maksimum selama proses kerjanya. Keuntungan CVT ini menghasilkan output daya yang lebih tinggi daripada pencocokan langsung, menyederhanakan kontrol MPPT dalam kondisi tertentu, dan metode ini tuh relatif stabil dan cocok untuk area dengan kondisi iklim yang stabil. Kekurangannya ini, adaptasi metode ini tuh buruk karena sulit melacak titik daya maksimum secara efektif. Untuk jenis algoritma yang kedua itu ada PNO, teman-teman. Di pion ini, jika daya meningkat, penyesuaian ini berlanjut ke arah yang sama. Jika dayanya menurun, arahnya itu akan dibalik. Nah, loop umpan balik ini terus berlanjut sampai titik daya maksimumnya tercapai. Keuntungan dari PNO-nya ini, metode PNO mudah diimplementasikan dan mudah diintegrasikan ke dalam perangkat keras. Nah, kekurangannya, kecepatan respon itu lambat, hanya cocok untuk skenario di mana intensitas cahaya matahari berubah secara bertahap. Kekurangan yang kedua menyebabkan osilasi kecil di sekitar titik-titik daya maksimumnya yang menyebabkan kehilangan daya. Selanjutnya, ada jenis algoritma yang ketiga yaitu konduktansi tambahan atau INC. Metode INC menggunakan turunan orde pertama dari kurva PNURI PV untuk menemukan titik daya maksimum. Metode ini menentukan arah penyesuaian berikutnya berdasarkan laju perubahan konduktansi dan nilai konduktansi sesaat. Bisa dibilang G sama dengan I per U. Nah, keuntungan dari INC ini tuh, INC menawarkan akurasi yang sangat baik karena bergantung pada perubahan konduktansinya. Cepat beradaptasi dengan perubahan intensitas matahari.
Kekurangannya, karena banyak parameter pengukurannya CNC ini, sehingga membuat penerapannya metode ini sulit untuk digunakan. Selanjutnya, kita akan membahas flowchart daripada sistem si MPPT increment kami. Pertama, dari start, sistem dimulai. Selanjutnya kita akan membahas flowchart daripada sistem MPPT increment kami. Di sini sistem dimulai, DBL reference-nya itu akan membaca 101. Berikut pun dengan DBL sampelnya. Lanjut akan dihitung nih teman-teman, V sama I-nya, tegangan dan arusnya. Lanjut akan dibandingkan delta tegangan dan delta arusnya itu akan dibandingkan. Apakah si delta tegangan itu atau dV-nya itu sama dengan 0? Jika iya, itu akan dibandingkan lagi apakah DI-nya pun sama dengan 0. Jika iya, itu akan turun ke bawah. Jika tidak, dilihat lagi nih teman-teman. Dipertanyakan lagi apakah DI-nya lebih dari 0. Jika iya, itu akan diincrement dengan Vref. Jika tidak, akan didecrement oleh Vref. Nah, itu kan tadi yes ya teman-teman ya. Sekarang gimana kalau no? Kalau delta voltnya itu sama dengan 0, kan ke sini kalau delta voltnya itu tidak 0, itu akan dipertanyakan lagi apakah selisih atau DI per dV-nya itu sama dengan pembagi tegangan I per V. Jika iya akan ke bawah, jika tidak dipertanyakan lagi apakah selisihnya itu lebih dari pembagi tegangan. Jika iya itu akan di-increment, jika tidak itu akan di-decrement oleh Vref gitu teman-teman. Nah, hasil daripada semua semua proses ini itu berlanjut, itu berarti sudah selesai. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya pembahasan akan dibahas oleh teman saya David Fernando. Terima kasih Beryl. Selanjutnya saya David Fernando akan melanjutkan pembahasan mengenai rangkaian review kami. Ini adalah rangkaian dari panel kami. Di awal kami memberikan inisialisasi untuk mengambil 100 data sebagai nilai iterasi. Nilai data didapatkan dari hasil pembagian sampel dan referensi menghasilkan nilai tegangan panel. Ada juga rumus empiris untuk mendapatkan nilai arus, di mana menggunakan nilai datasheet panel RSP 100DL 36. Terdapat nilai datasheet untuk VC-nya yaitu 23,5. Dari ini dikalikan dengan nilai tegangan panel. Fungsinya untuk mencari titik puncak dari tegangan terlebih dahulu. Lalu nilai tegangan tersebut dibagi dengan 1,2 sampai 1,8. Untuk yang kami gunakan nilai 1,2. Kenapa menggunakan idealitas dioda? Karena percobaan ini selalu mendapatkan nilai sempurna alias simulasi. Diberikan idealitas dioda untuk menyesuaikan kondisi asli pada lingkungannya. Kami memberikan fungsi eksponensial juga agar pembacaan data dapat dilihat dengan mudah melalui grafik. Sedangkan kalau nggak ada eksponensialnya, model hanya berupa garis lurus saja atau fungsi sederhana yang tidak cocok dengan data eksperimen yang sebenarnya. Eksponensial ini membuat model sesuai dengan kenyataannya. Ketika arus menurun cepat setelah titik daya maksimum, sehingga didapatkan nilai arus untuk dilanjutkan ke dalam algoritma MPPT. Ini adalah algoritma yang kami gunakan. Algoritma yang kami gunakan adalah incremental, dimana jika kita lihat syarat-syarat case-nya ini sudah menyesuaikan dengan flowchart yang kami gunakan ini. Ini adalah salah satu rangkaian case kami. Ini ketika delta V bukan sama dengan 0, maka akan dibaca lagi dengan selisih
apakah sama dengan arus dibagi tegangan? Kalau bukan lagi, maka selisih apakah lebih kecil dari arus dibagi tegangan? Jika bukan, maka dia akan dekreman. Jika iya, maka ia increment. Bagaimana jika selisih apakah sama dengan arus dibagi tegangan? Maka dia akan diteruskan menuju chart yang telah kami siapkan. Lalu bagaimana jika delta V adalah 0? Di sini kami akan tanyakan lagi, apakah delta I sama dengan 0? Jika bukan, maka akan kami tanyakan lagi apakah delta V kurang dari 0. Apakah delta V lebih besar dari 0? Maka dia akan di decrement. Apakah dia lebih besar dari 0? Jika ya, dia akan increment. Maaf, jika dia bukan lebih besar dari 0, dia akan decrement. Begitupun jika delta I adalah 0, maka dia akan diteruskan. Demikian juga dengan delta V sama dengan 0, dia akan diteruskan menuju chart. Pada rangkaian kami ini, kami menggunakan shift register agar data-data yang terus masuk itu bisa kami baca kembali untuk dibandingkan. Ini adalah delta V yang kami terapkan dari tegangan panel dan juga dari arus yang telah kami cari dengan rumus empiris. Demikian adalah rangkaian kami. Akan saya tampilkan juga untuk hasil front panel. Jika teman-teman baca di sini, tegangan akan terus naik, daya naik, dan arus akan turun. Di sini tegangan aslinya dan arusnya akan terus berbanding terbalik. Dan ketika sudah mencapai titik seimbangnya, dia akan menghasilkan gelombang seperti berikut. Ini adalah gelombang ideal di mana tegangan dan arus itu mencapai daya maksimumnya yang sudah kami jelaskan 95 sampai 99%. Seperti inilah bentuknya. Jadi itu saja dari pemaparan kelompok kami mengenai MPPT incremental. Sekian, saya lanjutkan kepada Beryl. Sampai juga nih teman-teman di slide kesimpulan. Hal yang dapat kami simpulkan dari materi kami kali ini MPPT increment itu, tertera ya teman-teman, metode MPPT increment conductance ini bekerja dengan membandingkan perubahan arus dan tegangan panel atau DI per dV untuk menentukan posisi operasi terhadap titik daya maksimum MPP. Dengan pendekatan ini, sistem dapat mengetahui apakah panel itu berada di kiri, kanan, atau tepat di MPP-nya. Sehingga pengaturan duty cycle menjadi lebih presisi. Metode ini lebih cepat dan stabil dalam kondisi cahaya yang berubah-ubah. Mengurangi osilasi juga, dan mampu mempertahankan output daya yang lebih tinggi dibandingkan algoritma sederhana seperti PNO. Hasilnya, energi yang diserap dari panel menjadi lebih maksimal dan efisiensi sistem itu akan meningkat. Terima kasih teman-teman karena sudah mendengarkan atau menyimak daripada materi kami kali ini, yaitu MPPT increment. Semoga materi yang kami sampaikan ini akan berguna bagi teman-teman dan untuk kita juga teman-teman. Sekian materi kita kali ini. Sampai jumpa di materi berikutnya teman-teman.